Jadi waktu itu juga hari panas banget, gue udah pulang sekolah, udah ganti seragam juga, udah makan, tinggal nyusulin Abi sama Bunda ke toko roti. Tapi sebelum berangkat ke toko, gue ke dapur dulu buat ngambil es krim di kulkas, karena emang gue suka banget sama yang namanya es krim. Jadi bunda gue nyediain stok es krim yang lumayan banyak di kulkas buat gue ngemil tiap harinya. Aneh ya, gue masak ngemil es krim. Tapi ya itulah, gue suka beda sama yang lain. Nggak tahu kenapa, kalau sehari aja gue gak makan es krim, rasanya hidup gue tuh gak lengkap, ada yang kurang gitu. Dan emang udah jadi kebiasaan gue makan es krim setiap pulang sekolah, apalagi pas hari panas banget. Wih, kalau makan es krim panas-panas udah kayak di surga aja buat gue. Nggak tahu, enak banget deh pokoknya. Yang namanya es krim tuh apalagi yang rasanya coklat. Karena gue emang demen banget sama dua makanan ini, es krim sama coklat. Itu udah jadi bagian dari hidup gue. Nggak bisa lepas gue dari keduanya nih tiap hari, beneran deh. Jadi waktu itu gue udah ambil es krim di kulkas dan udah gue jilat-jilatin sambil beranjak keluar dari dapur. Tapi pas gue lewat di meja makan, kaki gue kesandung salah satu kaki kursi meja makan karena saking asyiknya makan es krim. Sampai gue gak perhatiin jalan, dan alhasil gue jatuh tengkurap di lantai meja makan. Saat itu, dengan keadaan mulut udah belepotan, tapi herannya, saat itu es krim gue gak ikut jatuh ke lantai, cuma gue yang udah tengkurap di sana. Es krim gue mana ya? Gue udah bermonolog dalam keadaan tengkurap saat itu. Tapi pas gue berurusan untuk bangun, tiba-tiba udah ada sepasang kaki aja yang berdiri di depan gue. Gue gak tahu awalnya kalau itu si Fahri, es balok itu. Karena saat itu dia cuma mematung di depan gue, sedangkan gue udah jatuh tengkurap tepat di depan kaki dia waktu itu. Dan saat gue nyadari kalau ada orang yang sedang berdiri di depan gue langsung aja bangun, dan betapa kagetnya gue pas gue tahu es krim gue tadi udah nemplok di wajah dia. Lah kok bisa ya? Ya jelas bisa. Tadi kan gue jatuh ke sandung kaki kursi, jelas-jelas es krim gue kepental dong. Dan mungkin tuh es krim mendarat tepat di wajah si es balok itu, karena waktu itu dia mau ke dapur buat ngambil minuman soda yang biasa dia minum bersama abang gue dan Kak Rizky, sepupu dia yang juga sahabatan sama abang gue. Lah kok ucap gue terbata-bata. Hehehehe, maaf ya bang, gue kagak sengaja beneran dah. Tapi abang tetap ganteng kok, meskipun wajahnya udah belepotan sama noda es krim. Beneran deh bang, maaf ye. Hehehehe. Sambung gue udah cengengesan campur malu sambil ngambil tuh es krim yang udah nemplok di wajahnya. Es krim, ngapain sih lo pakai nemplok di wajah abang ganteng segala? Lo minta digoreng ya?
Ucap gue udah mengerut Ucap gue udah menggerutu sendiri di depan dia, seperti orang gila, karena udah berbicara sama es krim yang udah penyok karena nemplok di wajah si es balok. Sedangkan dia cuma mematung kagak bergeming sedikit pun saat wajahnya udah belepotan sama noda es krim gue. Sumpah, gue takut banget dia cuma natap gue dengan tatapan yang kayak pengen makan gue atau mau gorok gue. Sedangkan gue udah getar-getir takut campur malu saat itu. Krim, lo jangan kak gitu lagi ya lain kali. Ucap gue yang terus berbicara sama es krim gue yang habis nemplok di wajah dia. Hehehehe, maaf ya bang, Fahira kagak sengaja beneran dah. Es krim, lain kali jangan nemplok lagi ya. Ucap gue yang udah ngaur ngidul bicara sama es krim dan minta maaf sama tuh es balok, meskipun dia sedikit pun kagak ngerespon gue. Gue cuma natap gue dengan tatapan membunuh. Dia memang sering banget main ke rumah gue ikut abang. Namanya juga sahabat sama abang gue. Jadi ya biasa, bisa dibilang tiap hari dia sama Kak Rizky main ke rumah gue. Entah apa yang mereka lakukan di kamar abang tiap hari. Kadang juga mereka mabar ataupun nggak main PS gitu. Ya udah abang cuci muka di wastafel dapur nggih. Fahira berangkat dulu ke toko mau nyusul Abi sama Bunda. Hehehehe. Sekali lagi maaf ya bang ganteng hehehe. Ucap gue yang udah sok manis ngomong sama tuh orang. Sumpah gue malu banget tong saat itu. Dan akhirnya saat itu gue ninggalin dia di meja makan yang mau pergi ke dapur dalam keadaan masih mematung dan tak bergeming sedih. Sedangkan gue udah nyelonong pamit mau ke toko. Kagak tahan gue lama-lama lihat dia, apalagi sampai natap bisa mati muda kejang-kejang gue. Idih, kok ada ya cowok kayak dia gitu di dunia ini. Gak marah-marah, gak bersuara, cuma dia mematung kayak patung gak bernyawa gitu. Kasian ya nasib cewek yang harus jadi bininya dia. Dianya aja beku gitu, kayak es balok, gak bener, gak berekspresi sama sekali. Flashback off. Kembali pada kenyataan. Sekarang dimana ujung jilbab gue tertahan saat keluar dari mobilnya. Tadi dia ngapain ya nahan ujung jilbab gue? Apa dia mau balas dendam sama gue gara-gara gue udah bikin wajah dia belepotan sama es krim waktu itu, dan juga udah merintah-merintah dia waktu itu. Kak, kenapa masih nahan ujung jilbab Fahira? Tanya gue untuk kedua kalinya tanpa berani menoleh ke belakang melihatnya. Tapi kok dia gak bersuara ya? Masih kagak ada jawaban dari dia.
tapi ujung jilbab gue masih aja ditahan. Kak, bentar lagi bel sekolah masuk nih, lepasin ujung jilbab Fahira ya. Fahira minta maaf untuk kejadian beberapa waktu lalu. Sambung gue lagi, masih saja membelakangi mobilnya. Tiba-tiba, woi, emang siapa yang nahan ujung jilbab lo? Teriak si es balok dari dalam mobilnya. Seketika gue pun langsung menoleh ke belakang dan ternyata tuh es balok masih duduk rapi di bangku kemudinya tanpa bergeser sedikit pun. Sedangkan ujung jilbab gue ternyata kejepit pintu mobilnya pas tadi gue turun. Mampus, malu banget gue. Berapa kali gue harus permaluin diri gue depan dia? Berapa kali coba? Udah, ujung jilbab lo dari jepitan pintu mobil gue. Gue mau pergi ke kampus, udah mau telat juga nih. Teriak dia lagi dari bangku kemudinya. Gue pun segera narik ujung jilbab gue yang kejepit tadi dan segera berlari memasuki gerbang sekolah tanpa ngucapin terima kasih dulu. Saking malunya gue. Sumpah, kok gue pede banget sih tadi mikir dia yang nahan ujung jilbab gue. Kok gue bego banget sih? Kenapa gue begonya kebangetan bikin malu saja? Gerutu gue sambil berjalan di koridor menuju kelas gue. Tiba-tiba, siapa tuh tadi cowok lobian lo ya? Tanya cowok yang bikin gue kesel tiap hari. Gue udah hafal banget sama suara ini. Ini tuh makhluk yang setiap hari bikin gue harus istighfar tiap waktu. Oh, jelas. Oh, jelas man. Lo tahu nggak dia itu calon laki gue, calon dokter pula. Jawab gue sombong sambil balik badan buat nanggepin pertanyaan dia yang lebih kedengaran kayak ngejek gue. Udah jadi kebiasaan dia ngejek gue tiap hari karena gue kagak pernah lembut sama yang namanya cowok. Gue emang terkenal cuek dan dingin di sekolah kalau sama cowok. Dan emang gak ada satupun cowok yang berani gombalin atau ngerayu-rayu gue di sekolah ini. Apalagi sampai ngejekin gue. Tapi buat makhluk yang satu ini, nih dia tuh selalu aja bikin gue naik darah tiap hari. Dia bilang gue cewek jadi-jadian lah karena gue galak banget, terkenal judes juga sama cowok. Dia suka nyebut gue jomblo karatan lah karena gue ya gak pernah mau deket sama cowok, apalagi sampai pacaran. Ya kali gue berpacaran cari mati gue sama Abi sama Bunda, apalagi sama abang gue. Wah, kalau dia tahu gue deket sama cowok, dia pasti udah jadi panglima gue buat maki-maki cowok yang deketin gue. Gue emang gak mau pacaran, gue maunya langsung nikah aja nanti. Gak mau yang namanya ngebangun komitmen sebelum akad, dosa tahu hukumnya. Alah, ngibul aja lo. Mana ada cowok yang mau sama cewek jadi-jadian kayak lo. Modalnya aja
udah kayak triplek berjalan sok-sokan ngaku calon bininya tuh calon dokter. Yakin lo, sambungnya yang terus ngejek gue. Pagi-pagi nih cowok udah bikin gue naik darah aja, minta digorok kali nih cowok ya. Heh, yakin lah, emangnya situ yang cuma modal tampang doang. Sok-sokan mau jadi playboy kelas kakap, disosor bencong Thailand baru tahu. Rasa lo, jawab gue gak kalah judes sama nih makhluk. Lah mending gue menang tampang daripada lo yang cuma ngaku-ngaku doang jadi calon bininya tuh calon dokter. Jawab dia yang berlalu ninggalin gue di koridor dan masuk kelas duluan. Dia emang teman kelas gue, namanya Farhan, keturunan konglomerat. Orang tuanya jadi donatur terbesar di sekolah ini, yang bikin tuh bocah berlaku seenaknya minta digorok. Woi, kampret, awas lo ya, kalau bener gue sampai jadi bininya tuh calon dokter, gue sikat lo pakai sikat WC. Jawab gue udah kesel banget sama tuh anak. Dia emang musuh bebuyutan gue di sekolah ini dari kelas 1 SMA. Dan gilanya kita itu jadi teman sekelas terus dari dulu, tapi kagak pernah akur. Lah siapa juga coba yang mau akur sama teman yang tampangnya minta ditabok kayak gitu. Dia terkenal sebagai cowok bad boy yang hobi tebar pesona semua cewek di sekolah ini. Dan gilanya, kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama tuh makhluk gila satu tuh. Sampai 2 sahabat gue aja kelepek-kelepek sama tuh orang. Kalau gue sih amit-amit suka sama dia. Setelah perdebatan gue sama dia yang unfaedah itu, gue pun juga masuk kelas karena sebentar lagi bel masuk. Tapi kok dia bisa tahu ya kalau gue diantar sama cowok yang bukan abang gue. Ah, bodoh amat lah, peduli amat gue masalah itu. Bagus juga dong dia tadi lihat gue diantar cowok, jadi gue bisa nyombongin diri depan dia biar kagak disebut jomblo lumutan terus. Bener kagak? Abis udah berhari-hari gue pengen banget nih coba, tapi kagak pernah jadi gara-gara gak konsisten. Jadi